Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Putra Pratama. Saya dari kelas 05 SKMM 001, Program Studi Sistem Komputer Universitas Pamulang Serang. Oke, kali ini saya akan membuat project Smart Home Automation dan Monitoring Sistem berbasis ESP32 dengan menggunakan Telegram dan sistem peringatan otomatis. Pertama-tama kita mendownload aplikasi Arduino IDE. Pertama kita ketik Arduino di Google. Arduino IDE. Nah, kita klik ini. Nah, di sini ada download dan kita memilih OS apa aja yang kita pakai. Di sini saya pakai Windows 11 ya, jadi pakai Windows ini 10 64 bit. Oke, klik download ya. Nah, kebetulan saya sudah download Arduino di sini. Jadi nanti tinggal ikutin aja instruksi installnya. Oke, kita buka Arduino-nya. Nah, di sini ada beberapa, ada file, ada edit, ada sketch, tools, dan hal. Nah, kalau di sini tempat kita membuat kodenya. Nah, di sini karena saya pakai ESP32, kita pilih board ya. Nah, di sini ada ESP32, kita scroll ke bawah, kita pilih yang ini Doit ESP32 Dev Kit P1. Nah, di sini ada manager library. Di sini tempat kita install library-nya. Kayak karena di sini saya sudah membuat kodenya, kita akan mengcopy kodenya di sini. Oke, di copy semuanya. Copy. Nah, kita pastekan di sini ya. Paste. Belum di copy ya? Belum di copy. Copy. Kita paste. Nah, di sini kita lihat kita pakai library apa saja ya. Kita pakai library. Ya, kita pakai library web server, WiFi.H, SPI, MFRC 522, ESP32 Serpo, Wire.H, Liquid Crystal _i 2C, HTTP client-nya. Ini HTTP client-nya kita menggunakan Telegram. Nah, saya kasih contoh untuk mendownload, misalkan kalian baru mendownload Arduino IDE, nah, saya kasih contoh untuk mendownload library-nya. Ada, kalau di sini downloadnya udah ketemu ya, otomatis di sini disediain. Nah, kalau untuk manual saya kasih contoh kan, kita copy yang ini ya. Kita copy, kita buka Google lagi, kita pastekan di sini. Nah, di sini ada GitHub. Nah, kita klik GitHub-nya, kita kode di bagian kode nih. Nah, download zip. Nah, karena saya sudah mendownloadnya. Nah, saya kasih contoh untuk memasukkannya di Arduino IDE. Nah, caranya pertama klik sketch. Nah, ada include library, add zip library ya. Nah, di sini nah kita pilih tempat kita download tadi. Nah, lokasi ya di mana. Nah, di sini kan ada Serpo nih. Kita klik, kita open. Nah, karena saya sudah menggunakannya, jadi kita cancel aja. Oke, di sini saya pakai
ini sensor peer, M key, flame, buzzer, LED, share, LED, hijau, merah, servo, RFID, LCD, I2C. Oke. Nah, sekarang sudah semua ya. Oh ya, saya lupa. Nah, di sini ada eh, kita pakai WiFi. Nah, ini masukin nama WiFi kalian, sama passwordnya. Nah, sudah beres ya. Oke. Nah, untuk memverifikasinya, ini verifikasi itu dia akan mengecek apa apa sudah benar kodenya atau ada kesalahan, ada kekurangan. Di sini ada di tampilan di outputnya. Tunggu compile selesai. Nah, saya jelaskan beberapa hmm, notif nanti ke Telegram notifikasinya. Nah, ini ada send Telegram, itu ada notifikasinya. Nih, ada klaim, ini notifikasinya. Ada MKey 2, ini notifikasinya. Ada sensor peer, ini notifikasinya. Ada nih, kalau misalnya statusnya aman, ini notifikasinya. Oke, kita tunggu dulu sampai config sketch-nya selesai. Nah, sudah notifikasi. Nah, ada ini ya, apa namanya, error karakter kali identifier, status error. Ini adalah kenapa ini bisa terjadi. Ini tidak masuk dalam kodenya. Jadi kita hapus, kita ulang verifikasi. Nah, itu salah satu contoh kenapa error bisa terjadi, karena ada yang tidak masuk dalam kode. Kita verifikasi dulu apakah ada yang error lagi. Oh, lumayan lama ya.
Nah, di sini sudah terdeteksi tidak error dan berhasil. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan alat-alat apa saja yang dibutuhkan. Oke, kali ini saya akan menjelaskan alat apa saja yang dibutuhkan untuk project kita. Yang pertama ini adalah ESP32 DIP module. Ini otak utama yang mengatur seluruh sistem dan koneksi WiFi. Yang selanjutnya sensor FLIR. Ini sensor FLIR ini berfungsi mendeteksi gerakan pada manusia. Yang selanjutnya ada sensor MQ2. Ini mendeteksi gas dan asap untuk keamanan. Kemudian ada sensor flame, ini mendeteksi api di sekitar kita. Kemudian ada buzzer, ini buzzer sebagai alarm peringatan bahaya. Kemudian ada servo ini mengendalikan beban listrik. Nanti saya akan gunakan di pintu otomatis. Kemudian adalah modul expansion. Nanti di sini saya akan memasang ESP32 ke modulnya ya. Oke, nanti aja. Kemudian ada LCD. Ini LCD 16x2 I2C. Ini menampilkan data sensor dan status sistem. Kemudian ada RFID sama kartnya. Kartnya ini RFID-nya. Ini nanti saya pasang pada kunci pintu pintar otomatis di proyek kita. Kemudian ini adalah LED modul ya, hijau. Ini sama LED modul merah. Di sini ada beberapa, ada hijau, ada merah, blue, biru. Silakan pilih aja. Kemudian ada breadboard ya. Breadboard ini sebagai kalau misalnya pinnya kurang, kita pakai breadboard. Nah, selanjutnya kita ada kabel jumper. Ini kabel jumper nanti ini buat terhubung pin sesama pin bisa ke breadboard ya. Oke, kita lanjut merakitnya. Oke, kali ini saya akan merakit komponennya. Jadi kita ambil di sini yang pertama ESP32 dan modul expansionnya. Jadi ini harus sejajar ya. Ini Type-C-nya ini ke Type-C ini harus sejajar. Kita sambunginnya di bagian sini ya. Sambungin. Ditekan. Nah, sudah. Ya, udah itu kita pakai LCD I2C. Jadi di sini ada GND, PCC, SDA, dan SCL. Nah, pertama kita sambungkan yang SDA-nya dulu ke pin 21 ya. SDA ke pin 21. Nah, di sini ada beberapa pinnya. Ada D34, 35, 32. Nah, kita cari yang D21. Ini D21. Nah, sudah. Terus kita sambungin lagi yang SCL. SCL itu ke pin 22. SCL ke pin 22. 22. Oke. Terus ada GND. GND ke pin GND ya. Grounding. GND itu grounding ya. PCC itu power. GND.
Untuk GND yang mana saja ya. Jadi saya akan menyambungnya GND di pin 21 GND. Terus kita sambungin lagi pin VCC ya. VCC itu power. Power ke VCC pin 21. Nah, sudah selesai. Nah, terus kita akan nyambung pin sensor peer. Ya, peer. Sama saja, peer itu ada keluaran, ada sensor, ada GND dan VCC. Oke, kita sambungin. Yang pertama itu sensor PON. PON itu yang bagian tengah ya. PON. Terus ke pin 32. 32. Oh, di sini 32. 32 sudah beres. Terus kita sambungin pin GND. GND-nya itu di bagian sini emang nggak ada keterangan ya. Jadi yang tengah itu sensornya, yang GND itu bagian sini ya. Ini yang dekat apa IC kayak ya, di sini. Ini GND-nya. Carikan kabel yang lain. GND. GND itu di dekat D35. Oke, di sini. Oke. Terus kita sambungin PCC. PCC-nya itu di bagian tengah. Oke. Nah, udah beres. Oke, kita atur di sini pair. Kita atur dulu biar nggak berantakan. Selanjutnya kita sambung MQ2 ya. MQ2. Oke, MQ2. Ini sensor gas ya. MQ2. Di sini adalah ada PCC, ada GND, ada AO, ada DO. Kita pakai yang AO ya. AO itu 35. Pinnya ke 35. AO. Ke pin 35. Pin 35. Oke. Nah, sudah itu GND. GND ke pin GND. GND. Oke. Masuk ya. Oke. Dan
PCC-nya kita sambungkan lagi PCC. Oke, ke pin 35 lagi. Udah ya. Oke, sensor MQ2 selesai. Selanjutnya ke sensor plane. Plane in sensor mendeteksi api. Oke, selanjutnya sensor plane. Cari kabel ke sensor plane. Di sini ada DO, GND, VCC. Kita DO, pilih DO nya ke 34 ya. Jadi tadi 32, 35 dan 34. Ke VCC-nya ke 34. GND dulu ya, GND. Soalnya sempit di sini. Harus yang GND dulu. Oke, GND. Kemudian PCC. PCC-nya ke PCC D35 34 coy. Oke, sudah. Sekarang kita sambungin yang buzzer itu ke pin 27. Untuk buzzer ya nanti dulu. Ini buzzernya bareng nama LED tadi, LED. Kita sambungin servo aja dulu. Ke servo. Servo. Servo itu ke 13. Pinnya ke 13. Jadi servo itu PCC-nya ke 5 volt. Pinnya sensornya ke 13. Oke. Ya. Ini yang berurutan. Jadi tidak berantakan. Kita cari yang servo 13. Oke, ini 13 ya. Nah, sudah ya. Terus ambil servonya, servo kita colokin. Jadi di sini ada yang sensornya yang warna abu-abu, PCC-nya warna putih, hitamnya itu ganda kayak gini. Sambungin.
Nah, untuk yang ini servoknya nggak ada di sini. Jadi itu yang warna kuning itu sensor ya. Oke, sambungan ya. Ingat warna kuning sensor. Ah, sudah. Untuk servo sudah. Nah, selanjutnya LED. Di sini LED kita nyambung ya sambungan LED hijau. Hijau itu 26 ke pin 26. Ke pin 26. Ntar saja. Karena di sini saya pakai ini ya, namanya breadboard, saya akan menyambungkan pin hijau di breadboard karena nanti akan kesambung ke buzzer kan. 26 mana 26? 26 ya. Ke pin 26. Oke, kita colok di sini, di biar kelihatan di sini aja. Ah, dari colokan sana kita colok lagi. Oke ini. Oke, pin 26. Nah, baru ke green. Sudah. Untuk VCC daun dia kita sambungin ke modul expansionnya ya. Sama. Di sini ada minus itu GND ya. Ke pin 26. Hmm. Nah, pin 26. Sekarang kita ambil buzzer. Buzzernya itu di sini ada IO itu sama dengan keluaran untuk outputnya kayak sensor ya gitu. Ke sini ya. Oke, ke sini. Sambungannya. Nah, oke, selanjutnya kita pasang GND ya. Untuk GND sama saja ya. Ke mana? Ke GND yang di sini di mana aja ya kita ambil ya. Di
sini GND mana aja, mau di GND sini PCC sama aja, yang penting GND. Jadi di sini bezelnya saya pasang GND-nya di sini aja biar kelihatan. Oke, GND-nya di sini, terus PCC-nya di sini, PCC-nya di sini ya, biar nggak berantakan. Oke, selanjutnya kita pasang ini ya, nah, LED yang agak blur tadi ya, LED red ya, red di sini, yang red ini ada. Saya pasang LED rednya di sini ke pin 25. Lihat ya, rednya warna apa? Warna coklat. Coklat yang pin 25. 25. Oh ini, mojok 25. Tadi 26, ini 25. Oke, kita pasang GND ya mana saja. Jadi kalau ribut ya masukin ke dalam. Pasang di luar aja. Di sini tuh. Sebenarnya GND mah di mana saja. Nah. Oke, selanjutnya kita pasang RFID. RFID ya. Karena di sini saya sudah masang di tempat apa namanya? Miniatur ya. Miniatur rumah ya. Jadi saya pasang di sini. Ini miniatur rumah. Ada RFID-nya. Ya, ini kelihatan ya. Ya, ini RFID-nya. Jadi udah ketanam di sini. Udah saya ini tempel langsung. Jadi hanya pin-pinnya saja. Oke, di sini saya akan pasang pinnya langsung. Di sini RFID-nya tuh pinnya itu yang pertama kita pakai SDA itu 5 ya. SDA yang 5 sini nanti saya pasang langsung, agak susah ya. Enggak susah. Karena udah kepasang sana. Jadi agak susah. Bentar. SDA ya. SDA itu yang pin 5. SDA itu kabelnya mana? Ke SDA ini hitam. SDA itu ke pin 5 ya. SDA ke pin 5.
5. Terus SCK 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 itu ke pin 18. PC ya. Apaan semalam tuh udah makanya. SCK SCK itu ke pin 18. Ke pin 18. Nggak kelihatan ya, ke pin 18. Terus kita selanjutnya pasang mosi itu ke pin 23. mosi mosi ke pin 23. Ke pin 23. Oke, pin 23 ini masih pin 23. Miso selanjutnya miso ke pin 19. Miso ke pin 19. Ke pin 19. Terus selanjutnya itu GND ke pin GND. GND ke GND. Ini GND yang mana saja? Kita pakai di mana? Di D5 saja. GND. Oke, kita colok ya. Terus kita pasang lagi RST. RST itu ke pin 4. RST ke pin 4. Sampai 4. Terus satu lagi ya. Satu lagi powernya itu PCC ke pin PCC. Ini di mana tadi ya? D5 ya. Oke, PCC-nya di sini.
Nah, sudah beres ya. Saya jelasin kenapa pakai modul expansion karena banyak pin di sini yang dibutuhkan. Kalau misalnya kita pakai ESP32 saja itu sedikit pinnya ya. Nah, kemudian kalau pakai namanya breadboard itu kadang tuh pinnya tuh nggak cukup. Jadi acak-acakan jalan lebih rapi tuh pakai modul. Jadi udah banyak pin di sini. Oke, selanjutnya kita uji coba. Di sini saya pakai casan Type-C ya, Type-C ini, Type-C. Kita colok di sini, colok. Terus kita bentar ya. Saya turun. Kita buka Arduino. Oke, sebentar saya kecilin dulu ya. Kita buka Arduino. Itu tadi apa namanya? Ide. Nah, tempat codingan. Nah, kemudian kita colokin ya. Colok ini ke USB. USB kita colok. Ntar colok. Oke, sudah kita colok. Nah, di sini kenapa bunyi terus? Karena di sini ada tampilannya ya. Bentar. Nah, tampilannya itu belum terhubung. Jadi kita kita pencet ini transfer, upload ya, upload. Di sini sudah terhubung ya. Jadi kita pilih ini apa namanya? Port itu yang terhubung mana, jadi COM3, jadi kita pilih COM3, klik. Nah, sekarang kita transfer ke ini data ke SP32 nya coding ini. Oke, sudah ditransfer. Nah, tunggu selesai. Kita tunggu. Itu ada koneksi, jadi kita pakai koneksi internet ya. Saya nyalain dulu koneksi internet. Sudah nyala gitu ya. Cuman koneksi internet harus stabil. Nah, tuh sudah nyambung. Jadi di sini ada apa namanya? Saya sudah bikin bot telegramnya. Nah, di sini ada keterangan. Di sini ya. ESP Smart Home Miniatur SP32 online. Nah, di sini kenapa ada notifnya? Ada gas asap terdeteksi MQ2. Nah, di sini ada lagi nih, status kembali normal dan sensor aman. Nah, kenapa di sini bunyi? Karena di sini keterangannya di mana? Di LCD ya, di LCD-nya. Nah, itu MQ saya setting itu MQ-nya itu di 44 ke atas itu dia
menandakan ada gas. Nah, di bawah 44 itu jadi status aman. Nah, keterangannya di sini dilihat. Oke, nah sekarang sudah tidak ada lagi ya yang bunyi. Jadi statusnya aman ini. Oke, kita coba lagi yang di saya ambil. Nah, di sini sensor peer itu mendeteksi ada maling karena ada gerakan manusia. Ini sangat sensitif dan dia ada gerakan manusia, dia sangat sensitif. Nah, saya pakai tangan saya nih, pakai tangan saya. Nah, di sini ada keterangannya ada terdeteksi maling. Oke, terus kita pakai sensor flame ya. Sensor flame. Bentar, saya ambil korek gas. Aduh, korek gas mana? Aduh, coy. Nah, ini nih. Ada nih korek gasnya. Walaupun gasnya sedikit ya. Oke, semoga dia bisa. Mana sensor ini? Nah, ini sensor apa namanya? Nah, ini udah ditransfer. Oke, kita lihat. Nih, ini sensor flame ya. Masih nyala nggak? Nih. Nah, jadi ada indikatornya ini nih. Ini merah menandakan lampu indikator ini. Ini hijau ya. Sana karena di apa nah? Di broadcastnya saya pakai green screen jadi warnanya kalau warna hijau agak kehitaman nih. Ini warna merah nih. Nah, indikatornya kalau warna hijau itu aman, kalau warna merah itu bahaya. Oke, kita coba lagi. Nah, nyalakan lampu merahnya. Oke. Nah, ternyata sensor flame berhasil, sensor peer berhasil, sensor MK2 berhasil karena ada gas tadi. Kita coba ada gas. Karena gas saya habis. Jadi saya usahain. Saya mau nyari korek gas dulu lama. Ini tidak videonya tidak ada yang ya murni nih real. Dipotong itu cuman saya jeda saja karena nanti kelamaan nunggunya. Tuh di sini sangat sensitif ya sensor peer ya. Karena ada gerakan saya juga. Oke, kita reset dulu bentar. Nah, ini untuk tombol reset, ini tombol booting ya. Saya nyari korek. Nih, kartu RT.
Kayak untuk kartu RPD-nya ini harusnya langsung ya tempelin. Nanti saya ini langsung masukin ke miniatur rumah saja. Soalnya sudah saya tempel langsung ke miniatur rumah, jadi pakai kabel lagi ini. Oke, sudah semua ya. MK berhasil, sensor peer-nya berhasil, sensor flame-nya berhasil. Sekarang kita akan merakitnya di miniatur rumah. Oke, kali ini saya akan memberikan tutorial cara menghubungkan ESP32 ke Telegram. Pertama kita buka Google dulu. Google. Klik di sini Telegram. Telegram. Telegram web. Nah, di sini ada kita cari di sini ada bot pader nih, ini bot pader. Terus ya karena di sini saya sudah membuat bot pader, jadi saya akan memberikan langkah-langkahnya. Ya, pertama klik garis miring start, terus pilih new bot, terus kita disuruh membuat nama bot kita. Nah, kalau saya ini smart home Dika bot. Terus kita membuat nama bot. Ya, kalau sudah selesai, dia akan memberikan token. Nah, token ini digunakan untuk menghubungkan ESP32 ke Telegram kita. Nah, kita copy token ini, terus kita sambung buka lagi ke Arduino, kita pastekan di string buat token. Nah, di sini kita pastekan. Kalau sudah selesai, selanjutnya kita membuat ID buat kita. Kita buka Telegram tadi. Nah, di sini tulis ID bot. ID bot. Nah, di sini ada ID bot. Yang pertama klik garis miring start. Nah, dia akan membalas ini. Terus kita klik lagi garis miring get ID. Nah, ini adalah ID Telegram kita. Nah, kita copy, terus kita pastekan di string chat ID bot. Nah, setelah itu Telegram dan ESP32 sudah terhubung. Jangan lupa kita masukkan WiFi, nama WiFi kita dan passwordnya. Oke, sampai situ saja tutorialnya. Saya ucapkan terima kasih. Oke, terima kasih atas semuanya. Itulah project yang saya buat, yaitu smart home berbasis ESP32. Sekian dari saya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.